صل على محمد. Abu Bakar separuh kekayaannya diberikan kepada perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Utsman ketika Kanjeng Nabi Muhammad mau berdakwah, mau berperang, gak jadi berangkat untuk berdagang. Seluruh dagangannya 200 onta, dan di dalam onta itu terdapat mangkok-mangkok emas. Dari 200 onta, berapa miliar, berapa triliun itu semua diberikan terhadap perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Itu kalau sudah dipilih oleh Allah, dimudahkan dalam segala urusan, dalam harta dunia dikayakan oleh Allah kalau sudah dipilih. Kalau sudah dipilih jangan sampai berkhianat, ya. Makanya kita nasihati para pemimpin kita yang ada di DPR, ya, yang menjabat sebagai bupati, wali kota, gubernur, presiden pun kita peringati, jadilah pemimpin yang adil, ya. Jadilah pemimpin yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan kasih dan sayangnya. Jadilah ulama-ulamanya Allah, jadilah pejuang-pejuangnya Allah, jadilah heroiknya Allah untuk mengajak umat Kanjeng Nabi Muhammad lebih dekat kepada Allah. Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. وبارك بما رزقتنا واجعل محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا بعيونهم واجعل وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوال. يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مرجع بلا مثال ولك الحمد المنة واشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقني الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد
المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Orang nunduk, orang nunduk, orang terkenal. Orang nunduk. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kul lidai wa nuruhu dalilul qalbi عند جلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وصلي وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah Taubah 38. أعوذ بالله من النار يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سلفا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, malakum, mengapa bagi kalian, idza qila lakum munfiru, ketika dikumandangkan kepada kalian, infiru, berangkatlah kalian, fi sabilillah, di dalam menegakkan agamanya Allah, ikut peperangan, membela agamanya Allah. Namun apa yang terjadi, ittaqaltum, merasa berat kalian, ilal ardi, bahkan kalian lebih memilih untuk diam di tempat tinggal kalian. Araditum, apakah kalian ridho, kalian senang, kalian cinta, kalian bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia, minal akhirah, daripada kehidupan akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, maka tidaklah mata'ul hayatid dunya, kesenangan kehidupan di atas dunia ini, fil akhirati, dibandingkan dengan kehidupan kelak di akhirat, illa qalil, kecuali hanya sedikit, hanya kecil. Ini yang diseru kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang beriman ini berlevel-level tingkatannya. Ada yang tinggi, ada yang medium, ada yang low, rendah. Jadi low, medium, high, ya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ini yang diseru khususnya bagi level yang low, yang rendah, yang diseru oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, orang-orang yang masih mempunyai iman di dalam hatinya. Malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah, mengapa bagi kalian, ada apa denganmu, ada apa denganmu, ada apa dengan cintamu. Idza qila lakum, ketika diseru, diumumkan, lakum bagi kalian, infiru, berangkatlah kalian, fi sabilillah, di dalam medan peperangan, fi sabilillah, membela agamanya Allah. Namun apa yang terjadi bagi orang-orang yang beriman, tingkatannya rendah ini, ittaqaltum, mereka merasa berat, mereka hatinya merasa berat untuk pergi berangkat ke medan perang, ilal ardi, bahkan mereka memilih tempat tinggalnya, berat untuk meninggalkan dunianya, berat untuk meninggalkan kesenangannya. Ditanya oleh Allah, araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kamu
Apakah kalian lebih cinta, lebih ridha, lebih senang bil hayatid dunya, terhadap kehidupan dunia, terhadap gemerlapnya dunia, minal akhirah, daripada kenikmatan yang ada di akhirat kelak? Lebih senang dunia daripada akhirat. Diperingatkan oleh Allah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Maka tidaklah mata kenikmatan, kesenangan, kesilauan terhadap kehidupan di dunia fil akhirati, dibandingkan kesenangan kelak di yaumil kiamah, di dalam surga, illa qalil, perbandingannya kecil, 1% tidak nyampe. 1% dinikmati seluruh hamba-hambanya Allah seluruh dunia. Sedikit. Kenikmatan yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan kelak di akhirat. Kita ini asalnya dari surga. Kita harus kembali kepada surga. Manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Di surga mereka tempatnya. Makanya kita sebagai keturunan kanjeng Nabi Adam harus berusaha agar kita bisa kembali ke dalam surga. Jangan ketipu oleh gemerlapnya dunia. Jangan ketipu oleh kesenangan dunia yang hanya fata morgana. Kenikmatan yang sebenarnya adalah kenikmatan kelak di akhirat, di dalam surga. Kita harus kembali lagi ke surga, ya. Surga itu lambang kedamaian. Surga itu lambang kesejahteraan. Surga itu lambang keamanan, kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan. Raih surga. Di dunia ada, tapi hanya 1%. Raih surga di dunia untuk kita jadikan wasilah, kendaraan untuk menuju akhirat, untuk menuju kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Jadikan dunia kita sebagai wasilah, kendaraan untuk menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita silau dengan gemerlapnya dunia, dengan kesenangan dunia, dengan ajakan hawa nafsu, angkara murka untuk menguasai dunia, sehingga kita melupakan akhirat. Padahal kenikmatan di dunia ini dibandingkan dengan kenikmatan kelak di akhirat di dalam surga hanya kecil, sebagian kecil, dan itu dinikmati oleh seluruh hamba-hambanya di dunia. Illa tamfiru, jikalau kalian tidak tamfiru, berangkat kalian ke medan perang, tidak berangkat kalian untuk hijrah, berubah, untuk memerangi sifat-sifat yang ada di dalam diri kalian, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat munafik, sifat-sifat kekafiran, jiwa-jiwa kafir, jiwa-jiwa kemusyrikan, sifat-sifat sombong, ujub, riya yang ada di dalam hati kita. Kita tidak berangkat, kita tidak berproses untuk memeranginya. Apa yang akan terjadi? Yu'adzibukum, maka Allah akan mengadab kita. Allah akan mengadab kalian adzaban alima, dengan azab yang sangat sepertinya. Adzaban alima,
azab yang amat pedih. Usaha kalian akan dihancurkan oleh Allah. Usaha kalian akan diturunkan income-nya oleh Allah. Itu berupa azab dari Allah. Semakin kalian meminumnya, semakin haus kalian. Itulah dunia. Seperti kita meminum air laut. Semakin kita meminumnya, semakin kering tenggorokan kita. Semakin haus kita terhadap dunia. Padahal udah diberi ujian oleh Allah, diturunkan oleh Allah, derajatnya diturunkan, kesuksesannya diturunkan, bahkan dibangkrutkan oleh Allah. Itu semua Allah lakukan karena Allah masih sayang kepada kita. Usahanya dibangkrutkan oleh Allah, itu karena Allah masih sayang kepada kita, agar kita kembali kepada Allah, menomorsatukan Allah dalam kehidupan kita. Cuma awal-awalnya toh, setiap azan belok, setiap azan berhenti menuju masjid. Awal-awalnya toh, lama-kelamaan sibuk, akhirnya melupakan Allah, enteng terhadap syariat-syariatnya Allah. Gak boleh kita mengentengkan syariat-syariatnya Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Kalau kita ingin dinomorsatukan oleh Allah, ya. Kalau kita ingin dinomorsatukan oleh Allah, maka kita harus menomorsatukan Allah dalam kehidupan kita. Wa yastabdil, maka kalau kalian tidak mau berangkat ke medan perang, tidak mau berubah sifatnya dari sifat yang buruk menuju ketaatan kepada Allah, Allah akan mengazab kalian. Allah akan menghancurkan kalian. Allah akan menurunkan derajat kalian. Allah akan menghinakan kalian. Kemudian apa yang terjadi? Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah akan mengganti kaum dengan kaum lainnya. Allah akan mengganti kalian yang tidak bisa berjuang di jalannya Allah, tidak mau diajak berjuang di jalannya Allah, Allah ganti dengan yang lainnya. Kalau kita dipilih oleh Allah, dikayakan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, dipintarkan oleh Allah, diberi pangkat yang tinggi oleh Allah, pergunakan semuanya itu untuk berjuang di jalannya Allah. Pergunakan semua itu untuk berjuang di jalannya Allah. Ya, diberi kekayaan oleh Allah, pergunakan kekayaan kita itu di jalannya Allah. Diberi kecerdasan, kepintaran, ilmu, pengalaman, buat semua itu untuk membantu perjuangan ulama-ulama, perjuangan pewaris para nabi di dalam fisabilillah, dalam dakwah-dakwahnya. Kita diberi pangkat jabatan yang tinggi oleh Allah, permudah urusan-urusan tentang agamanya Allah. Kalau tidak, diazab kemudian diganti oleh Allah. Wala tadurruhu syai'an, dan ingat, kalian tidak bisa memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Kalian kalau sudah dihinakan oleh Allah, tidak ada pengaruhnya belas, tidak ada harganya belas. Kalau sudah dijatuhkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, wala tadurruhu syai'an, tidak berguna lagi kalian sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan ingat bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, terhadap sesuatu, qadirun, maha kuasa. Jadi Allah maha kuasa terhadap sesuatu. Illa tansuruhu faqad nasarullah. Jikalau kalian tidak menolong Rasulullah, tidak menolong pewaris-pewaris Rasulullah, maka Allah akan faqad nasarullah, maka sungguh Allah yang akan menolongnya. Ya.
lewat yang lainnya. Kalau kalian tidak bisa membantu perjuangannya Allah, tidak bisa membantu mensupport perjuangan ulama-ulamanya Allah, Allah yang akan membantunya lewat yang lainnya. Kalian yang awalnya dipilih oleh Allah untuk membantu perjuangannya Allah, membantu perjuangannya Rasulullah, membantu perjuangan ulama-ulamanya Allah, kalian tidak mau menolong, maka Allah yang menolongnya lewat wasilah perantara orang-orang lainnya. Idh ahrajahu alladhina kafaru, ketika ahrajahu, keluar dia, diusir dia. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Diusir oleh siapa? Alladzina kafaru, oleh orang-orang yang kafir mereka. Thaniyasnaini, salah satu dari keduanya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad beserta Abu Bakar. Idhuma, ketika keduanya fil ghari, berada di dalam ghar, berada di dalam goa. Gua apa? Wahiro. Gua apa? Gua Sur. Diusir Kanjeng Nabi, hijrah Kanjeng Nabi dari kota Mekkah menuju kota Madinah. Kemudian Kanjeng Nabi berangkat dari kota Mekkah ke Madinah di suatu malam, yang mana di rumahnya Kanjeng Nabi itu ditapal kuda oleh orang kafir, ya. Namun karena mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali menggantikan posisi Kanjeng Nabi di tempat tidurnya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad berpesan kepada Ali, wahai Ali, nanti kalau ada orang kafir masuk ke tempatku ini, tolong kembalikan barang-barang yang mereka pernah titipkan kepadaku untuk aku perjualbelikan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu walaupun dibenci oleh orang-orang kafir, namun dipercaya untuk menjalankan bisnisnya, dipercaya untuk menjualkan barang-barang dagangannya. Namun ketika Kanjeng Nabi Muhammad mengikrarkan, berdakwah, mengajak kepada yang ahad, mengajak kepada agama tauhid, mengajak kepada kalimat la ilaha illallah, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad dibenci, namun dipercaya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin. Setelah berwasiat kepada Sayyidina Ali, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad keluar dari rumahnya dengan menaburkan debu di atas orang-orang kafir yang mengepung rumahnya. Dibuat tidur oleh Allah, ya. Dibuat tidur. Keluarlah Kanjeng Nabi Muhammad dari kota Mekkah menuju kota Madinah ditemani sahabat setianya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Menuju kota Madinah memerlukan strategi, tidak moro-moro langsung menuju ke barat, tidak. Namun Kanjeng Nabi Muhammad mengatur strateginya, ini pasti aku dikejar. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad berbelok ke arah timur. Namun apa yang terjadi? Feelnya, instingnya orang-orang kafir pun seperti itu. Ini Kanjeng Nabi Muhammad ini Muhammad ini tidak akan langsung ini lari ke arah barat ini. Pasti dia akan ke timur, dikejar juga ke timur sesuai dengan instingnya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad bersembunyi di gua Tur, ya. Dikepunglah gua Tur itu. Namun apa yang terjadi? Abu Bakar merasa kurang enak, ada rasa kekhawatiran. Kemudian Kanjeng Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Idh yaqulu li sahibihi," ketika berkata Kanjeng Nabi Muhammad kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih hati wahai sahabatku,
Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad setelah melihat sahabatnya Abu Bakar merasa khawatir, merasa sedih, merasa takut karena seandainya orang kafir itu menoleh ke bawah, kaki mereka akan ketahuan. Di situ jejak-jejaknya dihapus oleh kadal gurun pasir. Kemudian bibir guanya, pintu gua di depan itu oleh laba-laba dibuatkan rumah, sehingga mustahil, kata orang kafir, ada Muhammad beserta sahabatnya masuk ke dalam gua ini. Buktinya rumah-rumah dari laba-laba tidak rusak. Namun seandainya mereka menoleh sedikit saja ke bawah, kaki mereka berdua, Kanjeng Nabi Muhammad beserta Abu Bakar pasti ketahuan. Namun apa yang disampaikan Kanjeng Nabi kepada Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Tak boleh, janganlah engkau bersedih hati, janganlah engkau sedih, janganlah engkau susah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Gusti Allah bersama kita. Diselamatkan oleh Allah. Wa anzalallah, maka Allah menurunkan siapa Allah sakinatahu, ketenangannya, keantengannya, keamanannya alaihi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan sahabatnya. Wa ayyadahu, dan membantunya Kanjeng Nabi Muhammad, dan membantu siapa Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan apa? Bijunudin, dengan tentara-tentaranya, yaitu berupa malaikat. Malaikat kita di dalam kehidupan ini adalah ibu kita. Malaikat kita dalam kehidupan kita adalah orang tua kita. Malaikat yang berada dalam kehidupan kita sekarang ini adalah ibu kita, ya. Lam tarawha, namun tentara-tentaranya Allah ini, lam tarawha, tidak terlihat mereka. Wa ja'ala, kemudian Allah menjadikan kalimatal ladzina kafarus sufla, kalimat-kalimat, omongan-omongan, gerakan-gerakan orang-orang kafir ini sufla, rendah, alias kalah, ya. Wa kalimatullah, dan kalimatnya Allah, ialah mulia, agung, tinggi. Allahu azizun hakim, dan ingat bahwa Allah azizun hakim, maha aziz, maha perkasa, maha mulia, hakimun, dan maha bijaksana, ya. Islam itu agama indah, Islam itu agama mulia, Islam itu agama luhur, tinggi. Al-Islamu gimana kemarin? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu mulia, Islam itu luhur, Islam itu tinggi, Islam itu indah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih luhur, tidak ada yang lebih indah daripada agama Islam. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah dengan sholat kita, wajib bersyukur kepada Allah minimal 5 kali sehari sholat fardu kita, karena kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, nikmat yang amat besar, yaitu berupa iman dan Islam. Kita sebagai orang yang beriman, yang dipilih oleh Allah untuk ikut berjuang fi sabilillah, berjuang berdakwah di jalannya Allah, dipilih kita, pasti kita dikayakan oleh Allah. Kalau kita dikayakan oleh Allah, pasti kita ikut berjuang di jalannya Allah melalui harta-harta kita.
Kita yang dipilih oleh Allah dalam pemikirannya, dalam pengalamannya, pasti oleh Allah, dicerdaskan, dipinterkan, dialimkan oleh Allah, sehingga kita bisa berjuang dengan keilmuan kita. Kita yang dipilih oleh Allah, diberi pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi oleh Allah, pasti kita akan permudah perjuangan-perjuangan para ulama-ulamanya Allah, berjuang untuk berdakwah, berjuang untuk mengajak umat Kanjeng Nabi Muhammad menuju kepada Allah. Berat jadi ulama, berat jadi pewaris para nabi, para rasul, berat jadi kiai. Tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, namun besok kelak di akhirat lebih besar. Ya. Apa yang disampaikan oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin Sukorejo pada saat itu? Beliau, setiap para santri mengaji di masjid, semua santri berangkat naik ke atas masjid untuk menimba ilmu, untuk belajar, mengaji. Yang dilakukan oleh Kiai As'ad, beliau menuju kepada hammam, menuju kepada kamar mandi, ke WC, ke kakus pada saat itu, untuk membersihkan WC, untuk membersihkan kakus, tempat membuang hajat para santri. Dibersihkan satu persatu itu kakus-kakus itu melalui sepatnya. Apa sepat ini? Apa sepat? Anunya kelapa itu apa? Ya, sepatnya. Dibersihkan satu persatu kakus-kakus para santri oleh Kiai As'ad. Kemudian suatu ketika ada ponakannya datang untuk membuang hajat kecil, mau pipis. Setelah diangkat oleh ponakannya ini jubahnya dengan baju kebesarannya, gak jadi pipis, malah melihat, berfokus pada seseorang yang sedang membersihkan kakus. Dilihatnya, diperhatikannya orang itu, ternyata siapa? Ternyata pamannya, yaitu Kiai As'ad. Jatuhlah nih ponakan nih, tidak kuat berdiri nih, melihat perjuangannya, pengorbanannya seorang kiai sepuh untuk membersihkan kakus WC dari para santri-santrinya. Setelah jatuh nih ponakan, kemudian Kiai As'ad berkata kepada ponakannya ini, Cung, lebih baik kita menjadi intipnya tai ini daripada kelak kita sebagai ulama, kita sebagai kiai menjadi intipnya neraka jahanam. Na'udzubillah. Ya. Inilah perjuangan kiai-kiai sepuh zaman dulu. Inilah perjuangan kiai-kiai sepuh pada saat itu untuk memuliakan para santrinya, menganggap para santrinya adalah anak-anaknya sendiri. Tidak ada kegengsian di situ. Tidak ada rasa jijik di situ. Karena sudah dianggap anaknya sendiri. Dibersihkan kakus ya, bukan WC, kakus. Banyak intipnya itu, intip tainya itu banyak. Tapi tidak ada rasa jijik beliau. Dibersihkanlah dengan sepat kelapa itu, satu persatu. Jadi tak kalah santri mau mandi, mau hajat, buang hajat, santri sudah merasa tidak jijik, tidak bau dan lain sebagainya. Itulah salah satu pengorbanan dari kiai-kiai sepuh kita. Dibandingkan kita sekarang tidak ada apa-apanya. Ya. Sekarang pakaiannya yang diperbaiki, ya, yang diganti modelnya, pakaiannya bagusannya, layak-layakan, pakaiannya yang mahal-mahal, ya, biar kelasnya nasional internasional.
Kesederhanaan sudah tidak ada kalau kita lihat dari kehidupan penerus-penerus perjuangan, dari kiai-kiai kita, dari gus-gus kita. Sekarang jauh dibandingkan ulama-ulama sepuh kita. Kita sebetulnya malu ya. Sebetulnya malu kita ini. Kita tinggal meneruskan, malah kita menurunkan. Kita seharusnya memperjuangkan, malah kita menurunkan kualitasnya. Mari kita bangkit ya. Di hari kemerdekaan ini kita bangkit. Kita isi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan hati kita. Perbaiki hati kita ini. Perangi jiwa-jiwa yang buruk, jiwa-jiwa kekafiran, jiwa-jiwa kemusyrikan, jiwa-jiwa ahbar, jiwa-jiwa ruhban yang ada di dalam jiwa kita perangi. Jangan sampai kita terjajah, terus kita kalah dengan jiwa-jiwa kafir kita, dengan jiwa-jiwa musyrik kita, sehingga kita jauh dari Allah, jauh dari ridha Allah. Makanya jangan sampai kita silau dengan gemerlapnya dunia. Kita tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan yang fata morgana. Kita lebih berdiam diri, kita lebih memilih diam daripada berjuang. Pasti kalah kita, karena kita tidak dibantu oleh Allah. Kalau kita berjuang, pasti dibantu oleh Allah, pasti diberi kekuatan oleh Allah. Berjuang fi sabilillah, niatkan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Pasti tidak akan ada di dalam jiwa kita ittaqaltum, merasa berat kita untuk berangkat, merasa berat kita untuk berhijrah, merasa berat kita untuk berubah ke yang lebih baik lagi. Pasti diberi kekuatan oleh Allah. Tidak akan kita terlalu cinta terhadap dunia, malah kita akan memilih lebih cinta, lebih mengedepankan kehidupan akhirat kita daripada dunia kita ya. Dunia ini hanyalah wasilah, kendaraan kita untuk menuju akhirat, untuk menuju Gusti Allah. Jangan tukar kenikmatan dunia kita ini dengan kenikmatan akhirat. Jauh lebih besar, 99% lebih besar kenikmatan kita kelak di akhirat ya. Kalau kita tidak berjuang, kalau kita tidak berubah, kita sebetulnya telah mengazab diri kita sendiri. Kita telah membiarkan diri kita sendiri dalam kezaliman. Kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Kalau kita sudah berbuat zalim kepada kita sendiri, berbuat zalim kepada diri kita sendiri, wa yastabdil qauman ghairukum, Allah akan mengganti kita. Peranan kita yang dipilih oleh Allah untuk berjuang di jalannya Allah, dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan pangkat dan jabatan kita akan diganti oleh Allah. Kita akan dipensiunkan oleh Allah, diganti dengan yang lebih baik. Wala tadurruhu syai'a, dan kita tidak ada manfaatnya lagi. Tidak akan bisa kita memberi mudarat lagi sedikit pun atas perjuangannya Allah. Udah kiri mau berjuang gimana ya, nggak bisa. Nggak pernah ngaji ya BODO, gimana mau ngasih sumbangan pemikiran. Sudah tidak mempunyai pangkat dan jabatan yang tinggi, bagaimana kita akan mempermudah perjuangan? Tidak ngefek sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ingat bahwa Allah maha kuasa terhadap sesuatu. Kalau kita tidak mau berjuang, tidak mau membantu, tidak mau menolong kepada agamanya Allah, terhadap Rasulullah, terhadap pewaris-pewarisnya Rasulullah,
terhadap para kiai, para guru, para ustaz, kita tidak mau menolong, faqad nasruhullah, Allah yang akan menolongnya. Dengan cara apa? Ya menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Ini dikisahkan tatkala Kanjeng Nabi Muhammad terusir dari kota Mekah, ya. Menguatkan satu dengan yang lainnya. Dari satu sahabat Abu Bakar, kemudian ada sahabat Umar, ada sahabat Utsman, ada sahabat Ali. Luar biasa. Abu Bakar separuh kekayaannya diberikan kepada perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Utsman, ketika Kanjeng Nabi Muhammad mau berdakwah, mau berperang, gak jadi berangkat untuk berdagang. Seluruh dagangannya 200 onta, dan di dalam onta itu terdapat mangkok-mangkok emas. Dari 200 onta, berapa miliar, berapa triliun, semua diberikan terhadap perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Itu kalau sudah dipilih oleh Allah, dimudahkan dalam segala urusan, dalam harta dunia dikayakan oleh Allah kalau sudah dipilih. Kalau sudah dipilih jangan sampai berkhianat, ya. Makanya kita nasihati para pemimpin kita yang ada di DPR, ya, yang menjabat sebagai bupati, wali kota, gubernur, presiden pun kita peringati, jadilah pemimpin yang adil, ya. Jadilah pemimpin yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan kasih dan sayangnya. Jadilah ulama-ulamanya Allah, jadilah pejuang-pejuangnya Allah, jadilah heroiknya Allah untuk mengajak umat Kanjeng Nabi Muhammad lebih dekat kepada Allah-nya. Cari ulama, cari pemimpin yang bisa mendekatkan, mengajak diri kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, pasti kita akan diberi mahkota takwa oleh Allah. Kalau kita sudah diberi titel takwa oleh Allah, diberi mahkota takwa oleh Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah yang akan memberi jalan keluar atas kesulitan-kesulitan kita, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah yang akan memberi rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.